apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Bume tahu bahwa Cai Huang atau Hong Er adalah orang yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ho Yun. Jadi dia berkata, "Bibi Huo, Hong Er, Bume sungguh mencintai Ho Yun dan benci melihatnya sendirian dan kesepian." Mata Hong Er berkaca-kaca. Dia menghampiri Bume, menggenggam lengannya, dan berkata dengan riang, "Kakak Bume, saya akan membantu Anda." Namun sebelum Hong Er sempat menyelesaikan kata-katanya, Cai Huang memanggil, "Hong Er!" Meskipun Cai Huang sangat senang dengan perjodohan ini, ia khawatir dengan sikap Batian. Meskipun garis keturunan kekosongan dan ponik api merupakan garis keturunan kerajaan dari keluarga binatang iblis, dan keluarga binatang iblis selalu diperintah bersama oleh garis keturunan kekosongan dan ponik api. Sejak menurunkannya kekuatan garis keturunan ponik api, penguasaan sejati keluarga binatang iblis tetaplah garis keturunan kekosongan. Dan Bume adalah satu-satunya keturunan dari garis keturunan kekosongan. Dan orang yang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan kekosongan secara maksimal. Dia adalah harapan dan kebanggaan garis keturunan kekosongan. Dan calon kepala keluarga binatang iblis. Ho Yun memiliki riwayat pernikahan. Akankah Batian setuju Bume untuk menikahi Ho Yun, seorang janda? Jadi dia berkata dengan cemas, "Saya senang Anda menyukai Yun Er. Bahkan saya sangat senang. Tapi saya tidak tahu apakah Batian." Bume sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Bibi Huo, saya percaya pada ayah saya, asal Anda tidak keberatan." Mendengar itu, Cai Huang tertawa terbahak-bahak, merasakan dengan dalam bahwa benar-benar ada seorang penakluk. Batian memandang rendah dunia, tidak takut pada siapapun kecuali Bume, sehingga Batian tidak akan keberatan dengan apapun yang Bume lakukan jika dia bersikeras. Tetapi dia tidak berhasil. Itulah sebabnya Bume berani membuat pernyataan yang begitu berani. Jadi dia tersenyum. "Bagus sekali, akhir yang bahagia." Semua orang bahagia, tetapi ketika Bume menatap Hong Er yang senyumnya mengembang, seberkas penyesalan masih tersisa di hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia menghiburnya dan berkata, "Hong Er, saya pasti akan menemukan Anda suami yang sempurna." "Hah?" Hong Er langsung terkejut oleh kata-kata Bume. "Saudaraku Bume." Suen tersenyum dan berkata, "Bume, tolong jangan ikut campur. Nona Hong Er sudah punya kekasih." "Oh!" Mata undun Bume berbinar. Ia menatap Hong Er yang tersipu. Lalu Cai Huang yang tampak tanpa ekspresi. Lalu Xiaoyan juga menatap Hong Er. Dia lalu menoleh ke Hong Er dan berkata, "Bagus, Hong Er, Anda masih menyembunyikan ini dari saya. Beritahu kakak Anda siapa dia." Hong Er menundukkan kepalanya, wajahnya semerah awan kemerahan di langit. Ia menarik ujung bajunya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Jantungnya berdebar kencang seperti 1000 rusa, ketakutan dan ketakutan. Ia akhirnya mengerti, Xiaoyan telah menemui ibunya secara pribadi bukan untuk melamar Bume, melainkan untuk melamar Nan Erming. Ia takut ibunya akan menolak mentah-mentah. Xiaoyan tersenyum. "Saya akan bicara atas nama Hong Er. Dia Nan Erming." "Nan Erming?" Mata Bume melebar. Pria yang lebih cantik dari wanita itu. Bume tiba-tiba menyadari, ternyata Hong Er jatuh cinta pada Nan Erming, pria yang menyelamatkannya. Pada pandangan pertama, ternyata Hong Er menyukai pria tampan. Ternyata Xiaoyan memanggilnya ke sini hanya untuk memberitahu Cai Huang bahwa dia tidak punya perasaan apapun terhadap Hong Er. Jadi, dia melototi Xiaoyan dengan tatapan gembira sekaligus menyalahkan. Lalu dia tersenyum penuh syukur. Kesalahannya salah, rasa terima kasihnya nyata. Jika bukan karena Xiaoyan, dia tidak tahu berapa lama dia akan memendam cintanya pada Ho Yun di dalam hatinya. Tapi Cai Huang tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memperhatikan reaksi Hong Er.
Melihat Hong Er begitu malu, bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan putrinya? Namun dia ragu-ragu. Dia tidak terlalu puas dengan Nan Erming. Sebagai salah satu putri dari keluarga binatang iblis, suami Hong Er harus sangat luar biasa. Tetapi Nan Erming hanyalah anggota inti keluarga Xiao dan tidak memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia tidak tahu apakah Nan Erming cukup baik. Hanya Xiaoyan, si bodoh itu, yang akan berpikir bahwa Hoce Huang tetap diam karena dia tidak mendengar pendirian Hong Er yang jelas. Jadi dia dengan cemas bertanya, "Nona Hong Er, Nan Erming jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Sejak dia menyelamatkan Anda, dia seperti jiwa yang tersesat sepanjang hari. Katakan saja pada saya, apakah Anda benar-benar memiliki perasaan untuk Nan Erming?" Sialan. Bume mengumpat Xiaoyan dalam hatinya, memanggilnya babi. Apa Anda masih perlu bertanya itu? Bahkan saya yang begitu lamban bisa melihatnya. Tapi Anda menanyakan hal ini kepada Hong Er di depan Bibi Huo dan saya. Sekalipun Hong Er sangat mencintai Nan Erming, dia takkan mampu mengungkapkannya. Jadi Anda bahkan lebih bodoh dari saya. Saya tak tahu bagaimana Anda bisa menikahi istri-istri cantik itu. Seperti dugaan Bume, di bawah tatapan tajam ketiganya, Hong Er yang wajahnya memerah, mengentakkan kaki dan lari, mengangguk berat hanya beberapa langkah. Tapi Xiaoyan mengabaikan gelengan kepalanya, bahkan Bume yang tak bisa berkata-kata dan ekspresi aneh, Cai Huang yang nyaris tak terhibur. Ia hanya tahu bahwa Xiaoyan harus bertindak selagi besi masih panas. Jadi dia dengan bersemangat menyapa Cai Huang. "Bibi Huo, Anda lihat itu." Nona Hong Er mengangguk. Dia dan Erming sedang jatuh cinta sekarang. Anda tahu. Lalu ia mengedipkan mata pada Bume. Jadi Bume segera mendukungnya. "Bibi Huo, saya sudah bertemu Nan Erming. Belum lagi penampilannya. Saya khawatir tidak ada pria setampan dia di seluruh benua Dodi. Kekuatannya juga cukup mengesankan. Bibi Huo, menurut Anda pria yang bisa membuat suara Xiaoyan menjadi mak comblang itu jahat? Jangan khawatir, dia memang yang terbaik. Bantu saja mereka bertemu." Sebenarnya Bume hampir tidak pernah berhubungan dengan Nan Erming dan tidak familiar dengan kemampuannya. Seperti yang dikatakan, hanya karena Nan Erming adalah saudara Xiaoyan. Dan Xiaoyan secara pribadi mewakilinya. Dia yakin Nan Erming jelas tidak jahat. Cai Huang akhirnya berkata, "Saya tahu dia tidak lemah. Dia sudah mencapai puncak bintang 6 di usia semuda itu. Jadi dia mengesankan. Saya hanya tidak tahu potensinya." Xiaoyan sangat gembira. Alih-alih langsung menolak, dia bertanya tentang potensinya. Itu berarti sesuatu. Sambil menatap Bume dengan penuh rasa terima kasih, Xiaoyan segera menjawab. "Nan Erming baru saja mencapai puncak bintang 6. Menurut saya, dia jelas menonjol di antara bintang 6 Dodi di atas. Dia memiliki potensi yang luar biasa, dan prestasinya di masa depan tak terbatas." Mengingat hubungan Xiaoyan saat ini dengan klan binatang iblis, Cai Huang yakin Xiaoyan tidak berbohong. Nan Erming, yang baru saja mencapai puncak Dodi bintang 6, begitu berani mengklaim dirinya sebagai pemimpin di antara Dodi bintang 6 puncak. Dan Nan Erming ini sungguh luar biasa, sehingga Cai Huang mulai merasakan kepuasan tertentu pada Nan Erming. Namun, apakah ia hanya berharap menjadi menantu klan Ponik Api berdasarkan itu? Itu terlalu mudah. Menantu dari klan Ponik Api mungkin belum tentu naga di antara manusia. Tetapi setidaknya ia harus sangat berbakat. Jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuannya? Pertama, beritahu dia betapa sulitnya pernikahan ini. Dan dia akan semakin mencintai Hong Er. Kedua, itu juga akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Cai Huang sengaja mengerutkan kening. Sedikit ketidakpuasan di wajahnya, sehingga jantung Xiaoyan dan Bume tiba-tiba berdebar kencang. Xiaoyan bertanya dengan cemas, "Bibi Huo, bagaimana menurut Anda?" Cai Huang pura-pura mendesah, berpikir keras bagaimana caranya agar nada bicaranya tepat. Setelah beberapa saat ia berkata, "Xiaoyan, Anda tahu, klan binatang iblis umumnya tidak menikahi orang luar." Mendengarkan itu, Bume mengangguk, membenarkan bahwa memang begitu.
Umumnya tidak, tapi bukan berarti sama sekali tidak. Jadi ada kemungkinan. Mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Melihat Xiaoyan tidak terpengaruh oleh kata-katanya, tetapi malah merasa lebih percaya diri. Ho Che bertanya-tanya, mengapa Xiaoyan begitu licik sekarang? Saya ingin tahu apakah dia akan tetap percaya diri setelah mendengar tawaran saya selanjutnya. Jadi dia melanjutkan. Karena Hong Er menyukainya dan kalian berdua bilang dia hebat, saya akan memberinya kesempatan dan menunggu sampai dia mencapai puncak bintang 7. Puncak bintang 7? Xiaoyan tersenyum dalam hati. Begitu pula Bume. Meskipun Dodi puncak bintang 7 jarang di benua Dodi, mereka semua adalah pemimpin faksi tingkat menengah. Tetua faksi tingkat pertama atau pilar faksi tingkat atas. Jangan lupa bahwa Nan Erming adalah iblis. Dengan inti sihir yang cukup menembus puncak bintang 6 ke puncak bintang 7 tidak akan terlalu sulit. Dan kekayaan Xiaoyu Mansion yang melimpah dapat lebih dari cukup untuk menyediakan inti sihir bagi Nan Erming. Terlebih lagi, Hong Er adalah putri kecil dari keluarga binatang iblis. Sulitkah baginya untuk diam-diam memberikan beberapa inti sihir tingkat tinggi untuk kekasihnya? Dan bukankah Bume akan ada di sana untuk membantu? Bagaimana mungkin Cai Huang tidak mempertimbangkan semua ini setelah berpikir sejenak? Sepertinya Ho Che Huang benar-benar tidak mempersulit Nan Erming. Keduanya mendesah dalam hati. Ada pepatah, semakin seorang ibu mertua memandang menantunya, semakin bahagia dia. Anda benar sekali. Xiaoyan segera setuju. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Pipi Huo atas nama Nan Erming. Melihat Xiaoyan setuju begitu mudah, Ho Che Huang sedikit menyipitkan matanya. Tahu bahwa Xiaoyan telah membaca pikirannya dan dia tiba-tiba merasa khawatir. Mungkinkah Xiaoyan berencana menggunakan inti sihir untuk meningkatkan level Nan Erming? Anda sangat baik. Xiaoyan, jika Anda ingin menggunakan inti sihir untuk meningkatkan level Nan Erming, apakah Anda harus menghabiskan begitu banyak waktu, uang, dan tenaga? Keluarga binatang iblis saya punya segunung inti sihir tingkat tinggi. Tapi bisakah Nan Erming bisa menjadi orang yang benar-benar kuat hanya dengan melahap inti sihir? Anda hanya akan menghancurkan Nan Erming dengan melakukan itu. Namun, tepat ketika dia hendak menemukan kata-kata yang tepat untuk mengingatkan Xiaoyan, ia tiba-tiba melihat Xiaoyan tersenyum. Bahkan senyum yang mengandung unsur licik. Ia tak perlu tahu peringatan lebih lanjut. Nan Erming adalah saudara laki-laki Xiaoyan, anggota inti keluarga Xiao. Bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan Nan Erming melakukan hal sebodoh itu, hingga menghancurkan masa depannya? Jadi dia pun tersenyum. Pada saat ini, hari sudah larut, dan Xiaoyan baru saja mengurus Batian, Cai Huang, dan Hong Er. Ketika Nan Erming dengan cemas menyeret Xiaoyan ke sudut terpencil, mendengarkan cerita Xiaoyan dengan penuh kegembiraan. Nan Erming hampir menciumnya 2 kali. Tuan Muda Xiao, terima kasih. Ketika Hong Er dan saya punya anak, Anda harus menjadi ayah baptisnya. Sialan, nasib Anda belum ditentukan dan sudah memikirkan untuk punya anak. Xiaoyan melototi Nan Erming dengan wajah cemberut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nan Erming, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mencapai puncak bintang 7 tidaklah sulit, tetapi mencapai peringkat yang lebih tinggi dan fondasi yang kokoh bukanlah hal yang mudah. Pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak bisa melakukannya atau jika butuh waktu yang sangat lama, saya akan menemui Pipi Huo dan membatalkan pernikahan ini agar tidak menunda Nona Hong Er. Xiaoyan sedang menggoda Nan Erming. Tidak. Beraninya saya tidak melakukannya. Wajah Nan Erming berubah drastis dan ia langsung berkata dengan senyum nakal. Demi kebaikan Anda dalam melamar untuk saya, Tuan Muda Xiao, saya akan melakukan apapun untuk Hong Er. Melihat Xiaoyan masih menatapnya dengan serius, Nan Erming berkata dengan tegas. Jangan khawatir Tuan Muda Xiao, saya pasti akan menikahi Hong Er. Kalau tidak, bukan hanya Anda, tapi si bocah Xiao Zhan itu juga akan menertawakan saya sampai mati. Xiaoyan baru kemudian merilekskan ekspresinya dan bercanda. Kalau sudah waktunya punya anak lagi, klan Ponik Api tidak makmur, jadi Anda harus bekerja lebih keras.
Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mulai hari ini, serahkan tim yang Anda pimpin kepada Xiaozhan, Feng Feng, dan Xi Ying. Sekarang tugas Anda adalah berlatih, meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, dan berusaha menikahi Hong Er, putri dari keluarga binatang iblis sesegera mungkin untuk membawa nama baik keluarga Xiao. Baik. Nan Ermi mengangguk berat. Saya akan menyerahkan tim sekarang, lalu berlatih setiap menit. Setelah berbicara, ia bergegas pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Xiaoyan memutar cincin penyimpanannya di jarinya, memikirkan bagaimana cara mendistribusikan inti sihir yang diberikan oleh Batian. Baiklah, bagi semua inti sihir bintang 6 menjadi 3 bagian, masing-masing satu untuk King Mu'er, Nan Erming, dan Xi Ying. Bagi juga sekitar 100 inti sihir bintang 7 menjadi 3 bagian. Satu untuk saya sendiri, satu untuk Nan Erming, dan satu untuk memurnikan obat atau untuk keadaan darurat. Tapi saya belum bisa memberikannya kepada mereka. Mereka semua baru saja menerobos dan telah mencapai level tinggi. Jadi mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Sambil berpikir, angin membawa aroma bunga, membelai lembut Xiaoyan yang rileks, menghadirkan kesejukan yang menyegarkan. Xiaoyan merenggangkan tubuhnya dengan nyaman. Matanya perlahan memanas. Dia tahu Cailin pasti sedang menunggunya sekarang. Di bawah cahaya redup di kamar tidur seolah memabukkan udara. Cailin yang duduk di samping tempat tidur semakin memikat Xiaoyan. Setelah mandi, Cailin mengenakan jubah ungu longgar. Rambut hitam panjangnya tergerai membasahi jubah itu. Nafasnya yang sudah cepat terasa sesak di dadanya yang luar biasa tinggi. Merasakan tatapan Xiaoyan yang berapi-api, Cailin pun semakin tergerak, malu-malu memalingkan wajahnya. Di satu sisi, garis leher rendahnya setengah terbuka, memperlihatkan tubuh halus Bak Giok. Setengah tertutup, setengah terbuka. Itulah yang paling memikat. Xiaoyan merasakan jantungnya hampir berdebar kencang, tak mampu menahan diri. Ia menarik Cailin ke dalam pelukannya. Tangan kanannya meremas gunung montok Cailin. Lidahnya sudah menyelinap ke dalam mulutnya, sehingga tubuhnya melepuh hampir pusing. Cailin yang sudah puluhan tahun tak merasakan cinta, merasa seperti akan meledak. Di bawah serangan provokatif Xiaoyan, ia merasa tersesat dalam kenikmatan yang telah lama hilang. Mengerang berulang kali, dan erangan inilah sebuah godaan yang menandakan serangan Xiaoyan. Xiaoyan menarik jubah Cailin ke samping, membenamkan kepalanya, dan tirai tipis menutupinya, dan ia terkesiap pelan. Pemandangan itu begitu memukau. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Cailin tak terlihat di kediaman Xiao. Pada hari ketiga, matahari sudah tinggi di langit, tetapi mereka masih belum terlihat. Pada hari keempat, matahari sudah terbenam, dan kamar Xiaoyan belum dibuka. Tuan muda Xiao benar-benar hebat, puji Xiaozhan pelan. Mata Nan Erming penuh iri. Tentu saja, Dodi bintang 7, saya dengar kemampuan itu juga akan meningkat. Cailin, hanya bintang 1, bisakah dia mengatasinya? Lang Tian cukup khawatir, dia benar-benar pecandu narkoba. Dia belum pernah merasakan cinta seumur hidupnya dan benar-benar idiot dalam hal hubungan antara pria dan wanita. Bodoh. Feng Feng memiringkan kepalanya dan melirik Lang Tian. Hanya sapi yang mati kelelahan. Pernahkah Anda melihat ladang yang dibajak? Kecilkan suara Anda. Le Salong menekan jarinya ke bibir dan peringatkannya. Perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Itu wajar saja. Apa yang perlu dibicarakan? Beberapa pria berbicara dengan penuh semangat dan membuat wajah-wajah berpikir bah suara. Mereka begitu rendah, sehingga para wanita tidak akan mendengar mereka. Tanpa mereka sadari, ekspresi di wajah mereka mengkhianati segalanya. Wajah cantik Xiaoqi memerah karena malu, dan dia tidak bisa tidak mengingat waktunya bersama Xiaoyan di Wusan. Rasanya seperti sengatan listrik, gemetar, kejang-kejang, diliputi gelombang hasrat. Yenny masih duduk dengan tenang, pipinya memerah karena malu dan antisipasi. Akankah dia melakukan ini pada saya lagi di masa depan? Dia akan melakukannya, kan?
King Mu'er yang masih polos belum menyadari kenikmatan cinta yang indah dan tak tertahankan. Dia hanya tahu bahwa Xiaoyan dan Cailin telah bercinta di kamar selama 3 hari penuh. Hatinya dipenuhi dengan rasa masam dan dendam. Dia berdiri, menghentakkan kakinya dan berlari keluar, hilang dari pandangan, hilang dari pikiran. Menjauhlah, carilah kedamaian dan ketenangan. Saat Xiaoyan dan Cailin sedang bercinta di kamar tidur mereka, sementara Qing Wuchen jauh di sana, di pintu sebuah kedai di kota terpencil, mendesah berat. Matanya dipenuhi kecemasan. Sekarang Qing Wuchen bukan lagi sosok jorok seperti dulu di gua pembantaian. Jubah panjangnya yang berwarna biru kehijauan hanya tampak sedikit berdebu karena perjalanan, tetapi setidaknya rapi dan bersih. Setelah menerima pesan Jenny, Qing Wuchen mengerahkan seluruh tenaga dan tersedia untuk menyelidiki klan Gu dan Sun Er. Tetapi hasilnya mengecewakan. Klan Gu adalah faksi kecil yang berafiliasi dengan Istana Obat, yang berspesialisasi dalam pembelian dan pengadaan tanaman obat lokal yang melimpah untuk istana alkimia di daerah terpencil. Anggota terkuat mereka adalah para kultivator bintang 4 puncak. Namun bahkan di daerah kecil dan terpencil ini, Qing Wuchen dengan alis Jingyo, seorang pedagang tanaman obat, telah berkunjung cukup lama, membawa berbagai tanaman obat langka kelas 5. Dia bahkan berteman dengan kepala pengadaan bahan obat klan Gu, namun dia tidak dapat menemukan kabar tentang Sun Er. Mungkinkah Sun Er tidak bersama klan Gu? Tapi Qing Wuchen berpikir ini tidak mungkin. Lagi pula setiap anggota klan yang datang ke benua Dodi akan disebutkan dalam silsilah keluarga. Meskipun klan kuno kecil itu adalah klan yang dominan di daerah terpencil ini, sebanding dengan klan Xiu dari negara kekaisaran. Tidak ada alasan untuk tidak menerima kembali anggota klan yang baru tiba. Mungkin Sun Er mengalami kecelakaan saat dibawa kembali ke klan kuno. Qing Wuchen dengan cepat menepis kemungkinan ini. Siapa yang akan menargetkan klan kuno kecil di lokasi terpencil seperti itu? Anak perusahaan Istana Obat. Sun Er cantik, tetapi jika anggota baru klan diculik, mereka seharusnya bisa mengetahuinya dari percakapan manajer pembelian bahan obat. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apapun? Jadi masalah ini penuh dengan hal-hal aneh. Apakah dia benar-benar tidak tahu atau sengaja menyembunyikannya? Saya harus membuatnya mabuk kali ini, apapun yang terjadi, untuk mencari tahu. Kalau tidak, saya harus mencari cara lain. Saat memasuki ruang VIP 8 kedai itu, Qing Wuchen tampak berbeda. Wajahnya berseri-seri karena senang bertemu seorang teman, dan ia menyapanya dengan tatapan meminta maaf. Aduh, bagaimana mungkin saya berani membuat saudaraku menunggu? Saudara Jing benar-benar sibuk. Saya sudah menunggu lama sekali. Seorang pria kurus paruh baya di ruang VIP bergegas berdiri dan menjawab dengan antusias, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dia adalah salah satu manajer pengadaan tanaman obat untuk klan Gu, bernama Gumen. Membeli tanaman obat untuk istana obat merupakan sumber pendapatan utama bagi klan Gu. Sebuah klan kecil berafiliasi dengan istana obat. Tentu saja, klan Gu sangat berdedikasi dan bekerja keras. Dengan banyak orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Dalam hal jabatan, Gumen hanyalah seorang pengurus kecil. Namun Gumen tidak puas hanya menjadi pengurus kecil. Ia sudah lama mendambakan posisi kepala pengurus, tetapi tak pernah mendapat kesempatan itu. Setelah bertemu Qing Wuchen, seorang pedagang bahan obat yang berpengaruh dan memiliki koneksi luas, pikirannya mulai tergerak. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak ramuan berharga melalui saudara Qing ini, ketua klan pasti akan senang. Dengan sedikit manuver, posisi kepala pengurus tak akan jauh di belakang saya, pikir Gumen. Qing Wuchen terkekeh. Beberapa hari yang lalu, saudaraku meminta saya untuk membawakan sejumlah ramuan berkualitas tinggi ke sini secepat mungkin, hanya sedikit terlambat. Qing Wuchen sangat cerdik. Ia hanya memberikan sebagian kecil dari ramuan yang dibawa. Menyimpan yang terbaik untuk saat yang paling krusial. Oh, seru Gumen gembira. Diantar secepat itu? Tentu saja, beraninya saya mengabaikan perintah saudaraku. Qing Wuchen berkata.
Cincin penyimpanannya berkilat dan sejumlah jamu langka kelas 5 tiba-tiba memenuhi meja. Buah sisi api, cabang unmeng. Astaga, daun penyerap mimpi. Ini semua sungguh luar biasa. Sekilas pandang Gumen, sang ahli, mengenali beberapa herba langka di antaranya. Matanya berkilat keemasan dan ia sudah membayangkan betapa bahagianya sang ketua klan setelah melihat bahan obat ini. Ini hanya masalah kecil. Selama saudaraku bersuara, lebih banyak hal baik akan terus mengalir. Jing Wuchen tersenyum, meletakkan herbal-herbal di atas meja kembali ke dalam cincin, lalu menyerahkan cincin itu kepada Gumen. Saudara Jing, Anda benar-benar dermawan saya. Gumen menerima cincin itu dan sangat gembira. Saudara Jing telah banyak membantu saya, bagaimana saya bisa membalas Anda? Jing Wuchen bertanya dengan setengah serius dan setengah bercanda. Lalu bagaimana saudaraku ingin membalas saya? Gumen segera menepuk dadanya dan berkata, di wilayah klanku, kata-kata saya kurang lebih berguna. Saudara Jing, jika Anda punya sesuatu selama saya membutuhkan Anda, bicaralah saja. Bagus sekali. Saudaraku, Anda tahu tantangan terbesar dalam bisnis adalah menghalangi. Dengan perlindungan saudaraku, bisnis akan jauh lebih mudah bagi saya. Jing Wuchen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Gumen, sehingga Gumen merasa lebih baik. Jangan khawatir, saya juga mengandalkan Anda untuk mendapatkan lebih banyak ramuan obat berkualitas tinggi. Jing Wuchen memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, saudaraku, Anda tahu saya suka anggur. Saya belum cukup minum beberapa kali terakhir, tapi jarang melihat Anda segembira hari ini. Kita saudara pasti akan mabuk. Tentu saja. Saya tahu saudaraku murah hati. Jing Wuchen memuji Gumen lagi dan berteriak. Bos, bawakan sebuah toples anggur terbaik kita. Jing Wuchen sudah peminum yang handal dan dia juga seorang dodi bintang 5. Bagaimana mungkin Gumen, seorang dodi bintang 2 puncak, bersaing dengannya dalam kontes minum? Mereka berdua bergantian minum dan baru 5 toples, Gumen sudah mabuk. Jing Wuchen pura-pura mabuk dan mengeluh. Lebih nyaman jadi pedagang keliling. Pedagang keliling seperti saya sudah bertahun-tahun berkelana di luar negeri. Tidak apa-apa kalau kita bisa menemukan tempat yang lebih baik. Tapi kalau sampai di tempat terpencil seperti ini, di mana tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada wanita cantik untuk dinikmati. Sungguh menyedihkan. Gumen langsung merasa tidak puas dan berkata dengan nada kaku. Kenapa tidak? Ada beberapa di Chuhonglo. 4 bunga emas itu telah memikat banyak pria. Pinggang ramping itu, dada lembut itu sungguh menggoda. Jing Wuchen menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Saudaraku, saya punya sesuatu untuk dikatakan, tapi saya khawatir itu akan menyakiti Anda. Gumen sama sekali tidak keberatan. Hei, kita ini saudara, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Di mata Jing Wuchen, Gumen hanyalah seorang desa. Jing Wuchen berkata dengan iba. Saudaraku, Anda sudah terlalu lama tinggal di tempat kumuh seperti ini. Anda belum pernah melihat kecantikan yang sesungguhnya. Saudaraku, saya telah bepergian jauh dan melihat banyak sekali wanita cantik. Tapi yang disebut 4 bunga emas di menara Chuhong itu hanyalah wanita vulgar di mata saya. Anda bisa mengatakan apa saja tentang seorang pria, tapi Anda tidak bisa mengatakan dia tidak punya selera terhadap wanita. Gumen sedikit kesal dan melotot. Kalau begitu, pemimpin Jin Hong cantik juga, kan? Yang itu, Jing Wuchen menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, bahkan lebih meremehkan. Dia menggoda semua orang ditemuinya, memakai riasan lebih tebal dari plester dinding, dan mengolesi bibirnya seperti darah ayam yang menakutkan. Dia juga pemimpinnya. Berpura-pura tidak melihat Gumen yang akan marah, Jing Wuchen terus mengeceknya. Saudaraku, jangan salah mengira ayam hitam dengan burung punik. Bagaimana mungkin burung punik terbang keluar dari kandang ayam? Cukup bicarakan, ayo, minum. Jika ada kesempatan, saya akan mengajak saudaraku keluar untuk memperluas wawasannya.
dan membiarkannya melihat apa artinya menjadi bunga teratai yang muncul dari air jernih, agar dia tidak salah mengira kodok sebagai angsa di tempat ini. Sungguh tak tertahankan jika seseorang dihina dalam hal ini. Dia hanya bisa menahan diri karena masih membutuhkan bantuan dari Jing Wuchen. Namun dia sudah sangat tidak senang dan tidak puas, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, jangan ceritakan tentang bunga teratai yang muncul dari air jernih, atau tentang wanita-wanita cantik yang tampaknya berasal dari luar dunia ini. Saya juga... Namun Gumen langsung berhenti bicara, wajahnya menunjukkan ekspresi kehilangan kata-kata. Jing Wuchen begitu peka, dia sudah menunggu ini. Dia berpura-pura tidak yakin. Oh, ada wanita cantik seperti itu di tempat ini. Saudaraku, Anda tidak sedang menyombongkan diri kan? Ayo, jangan bicara lagi. Ayo minum. Menyombongkan diri, ini lebih buruk daripada mengatakan bahwa kekuatannya tidak mencapai puncak bintang 3, dan itu juga tamparan di wajah. Wajah Gumen memerah, dan dia bawa pengaruh alkohol. Dia tidak terlalu peduli. Saudaraku, jangan berpikir bahwa tempat kita terpencil dan penuh dengan wanita vulgar seperti yang Anda katakan. Saudaraku, biar saya katakan pada Anda. Klanku saya juga memiliki wanita cantik, dan wanita cantik ini bahkan tak tertandingi yang akan membuat Anda takjub. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Ayo minum. Jing Wuchen berkata dengan ekspresi aneh. Anda hanya ingin pamer, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda. Mengambil anggur dan bergumam. Oh, dia wanita yang sangat cantik, tapi paling banter dia hanyalah seekor ayam berkepala ponik. Anda tidak percaya kan? Anda pikir saya Gumen sedang menyombongkan diri kan? Gumen benar-benar cemas. Saudaraku, biar saya katakan pada Anda, ada wanita cantik di klan Gu saya yang bahkan putra sulung istana dan pun menginginkannya. Mungkinkah itu seekor ayam berkepala ponik? Jing Wuchen tidak berkata apa-apa, hanya mencibir. Gumen benar-benar terangsang oleh cibiran Jing Wuchen dan menatap Jing Wuchen dengan tatapan puas. Setelah minum semangkuk anggur, ia berkata, kalau Anda ceritakan pada saya khawatir Anda tidak akan bisa tidur lagi. Dengarkan. Ribuan tahun yang lalu, seorang anggota klan kuno saya datang kepada kami, namanya Sun Er. Ia sangat cantik. Saya tidak akan menggambarkannya secara detail. Ia benar-benar langka di surga dan tidak akan pernah ditemukan di bumi. Melihat perubahan ekspresi Jing Wuchen, meskipun masih tanpa acuh tak acuh, Gumen merutkan bibirnya dan berkata, apakah tuan muda tertua istana obat tahu tentang ini? Sun Er terlihat olehnya dalam perjalanan kembali ke klan. Coba tebak. Dia sendiri yang mengantarnya kembali ke klan Gu. Tuan muda tertua istana dan begitu tinggi pangkatnya. Bukankah dia pernah melihat lebih banyak wanita cantik daripada diri Anda? Dia bahkan berkenan mengantarnya. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri kecantikan Sun Er. Jing Wuchen pura-pura terharu. Tidak, dia benar-benar terharu. Akhirnya mengetahui tentang Sun Er. Dia sangat gembira. Namun dia tetap tenang. Jika Sun Er ada di klan Gu, mengapa dia tidak pernah mendengar apapun tentang sebelumnya? Sepertinya semua orang di klan Gu menyembunyikan keberadaan Sun Er. Mengapa demikian? Sambil menahan kegembiraan, Jing Wuchen berpura-pura terkejut dan bingung. Kemudian dia berkata, jika klan Gu memiliki kecantikan yang begitu memukau, mengapa tidak ada yang pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya? Saudaraku, Anda tahu, saya tidak takut menghabiskan uang untuk wanita cantik manapun. Dan saya juga kaya. Gumen yang merasa sangat puas dengan ekspresi Jing Wuchen mengejeknya. Uang itu omong kosong. Anda kaya, apakah putra sulung istana obat kaya? Uang saja tidak bisa membelinya wanita cantik seperti Sun Er. Jantung Jing Wuchen berdebar kencang dan dia bertanya dengan cemas. Apa maksud Anda? Gumen menegak semangkuk anggur lagi. Matanya kabur karena mabuk. Apa Anda bodoh? Putra sulung istana dan begitu mulia. Dia bisa secara pribadi mengawal Sun Er. Bukankah pemimpin klan akan melihat ini sebagai kesempatan bagi klan Gu? Jadi, apa yang terjadi? Jing Wuchen putus asa. Mungkinkah Sun Er telah dinodai oleh putra sulung istana obat? Gumen menghela nafas berat dan berkata dengan nada kesal.
Klanku sudah lama ingin menjilat para petinggi istana obat untuk melihat apakah mereka bisa meninggalkan tempat terpencil ini. Tetapi mereka tidak punya koneksi. Mereka tidak punya apapun yang baik untuk ditawarkan. Putra tertua istana obat menyukai Sun-er. Bukankah itu kesempatan yang sempurna? Hei, siapa tahu berapa banyak wanita yang memimpikan hal sebaik-baik itu. Namun Sun-er dengan tegas menolak. Bahkan mengaku sudah memiliki seseorang di hatinya. Lihat, betapa tidak tahu terima kasihnya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bagaimana kekasihnya yang tak berharga itu bisa dibandingkan dengan tuan muda tertua istana obatnya yang bermartabat. Oh, jika Wuchen mendengarkan dengan seksama, menganggukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi sukacita. Tapi karena tuan muda tertua istana obat telah mengincar Sun-er, akankah dia melepaskannya hanya karena Sun-er menolak? Bahkan jika tuan muda tertua istana dan menolak karena menghormati statusnya, bukankah pemimpin klan kuno akan memaksa Sun-er? Jing Wuchen tak kuasa menahan diri untuk tidak gugup lagi, berpura-pura tertarik dan bertanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya dengar tuan muda tertua tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya langsung muram. Hal ini membuat pemimpin klan ketakutan. Jika ia gagal menjilat Sun-er dan malah memancing amarah tuan muda tertua, klan kuno tak akan sanggup. Maka pemimpin klan yang murka mempertimbangkan untuk memaksa Sun-er. Gumen menggambarkannya dengan gamblang seolah-olah ia ada di sana. Jantung Jing Wuchen berdebar kencang. Jadi, apa hasilnya? Apa dia berhasil? Lihat betapa cemasnya diri Anda. Rasanya seperti saya akan melakukannya pada Anda. Gumen bercanda lalu melanjutkan. Tapi Sun-er benar-benar keras kepala. Dia bahkan mengancam akan bunuh diri. Putra tertua istana obat sangat peduli dengan reputasinya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu secara pribadi dengan paksa, kan? Lagi pula, hal yang dipaksakan itu tidak enak, kan? Jadi putra sulung istana obat memberitahu ketua klan untuk tidak memaksa Sun-er untuk saat ini. Dia bilang dia ingin Sun-er memikirkannya sebentar. Hati Jing Wuchen akhirnya tenang. Setelah dia mabuk dan mulai berbicara, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Gumen melanjutkan. Beraninya tetua klan menentang putra sulung istana obat. Ia memenjarakan Sun-er di kamar dan mengirim orang untuk membujuknya dengan kata-kata kasar. Tanpa diduga, Sun-er memiliki temperamen yang berapi-api dan memanfaatkan kelalaian para penjaga untuk melarikan diri malam itu. Namun ia tidak mempertimbangkan bahwa dengan kekuatannya, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri? Ia ditangkap bahkan sebelum meninggalkan klan kuno. Melihat ekspresi gugup Jing Wuchen lagi, Gumen menuangkan semangkok anggur untuk dirinya sendiri, menyesapnya dan berkata, saya dengar ketika putra tertua istana obat mengetahuinya, wajahnya memucat dan ia langsung menyerbu keluar, meninggalkan pesan bahwa jika Sun-er berubah pikiran, ia akan mengirimnya ke istana obat. Menyeruput lagi, Gumen mendesah. Sungguh wanita yang heroik. Bertahun-tahun telah berlalu dan betapapun pemimpin klan mengancam atau membujuknya, Sun-er menolak untuk patuh. Pemimpin klan benar-benar tak berdaya dan kehilangan muka. Terlebih lagi, masalah ini sejak awal tidak terlalu mulia, sehingga pemimpin klan mengeluarkan perintah untuk diam di dalam klan. Pada titik ini, hati Gumen bergetar. Rasa mabuknya mulai pulih. Ia berkeringat dingin dengan segera merendahkan suaranya, berkata, saudaraku, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, atau saya akan mendapat masalah besar. Jing Wuchen mengangguk, menatap Gumen dengan tatapan meyakinkan, lalu berkata, saudaraku Gu, jangan khawatir, saya tahu betapa seriusnya masalah ini. Masalah ini menyangkut reputasi putra sulung istana obat. Jika saya menyebarkannya dan memberitahunya, dia akan menghancurkan saya seperti semut. Benar. Gumen sekarang merasa lega dan rasa sukanya pada Jing Wuchen semakin tumbuh. Sementara itu, Jing Wuchen berpikir bahwa orang terkuat dari klan Gu tak lebih dari seorang dodi tingkat puncak bintang 4. Jika ia bisa bertemu Sun-er, ia bisa menyelamatkannya. Sambil menjilat bibirnya, ia bertanya dengan tatapan mesum. Saudaraku, sejujurnya saya sangat penasaran dan ingin sekali melihat seperti apa rupa wanita cantik ini, yang mampu membuat putra sulung istana obat merendahkan diri. Hei, bolehkah saya mengajak Anda mengintip?
hanya mengintip untuk memuaskan rasa ingin tahu saya. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.